Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman masih kembali dalam live streaming ya. Nah, bagaimana sih bang untuk pendapatan live streaming gitu ya? Kita sering banget ngelihat teman-teman beberapa channel YouTube atau terutama konten lagu ataupun konten musik ya. Itu menggunakan live streaming secara berjam-jam teman-teman. Dia menggunakan OBS. Nah, seperti itu ya. Itu gimana tuh bang pendapatannya bang? Nah, pendapatannya yang tetap masuk dong. Nah, jadi seperti ini nanti, saya akan jelaskan secara detail teman-teman, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian semuanya yang ingin menjadi konten kreator live streaming ya, terutama live streaming kayak semacam live streaming sholawat juga, kayak live streaming full album juga, lagu juga, dan ini mudah-mudahan bisa membuat motivasi kalian juga ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, supaya channel ini tetap berkembang dan bisa tetap memberikan istilahnya edukasi ya buat teman-teman semuanya, terutama buat para YouTuber pemula yang ingin menjadi seorang konten kreator di YouTube ya, sebagai penyemangat juga ilmu pengetahuan seputar YouTube lah terutama ya. Oke. Dalam video kali ini kalian bisa lihat di sini guys, ini ada salah satu channel saya, channel musik saya juga ya. Ini saya sedang jalankan ini juga. Ini tadinya nggak saya gunakan untuk live streaming ya, tapi sekarang saya gunakan untuk live streaming berjam-jam. Jadi setiap hari saya gunakan live streaming ini teman-teman ya. Kadang bisa sampai 2 atau 3 streaming, kadang 5 ya, bahkan kadang 10 live streaming juga. Kalau misalkan jaringan saya di sini lagi bagus, saya mungkin bisa banyak live streaming juga. Nah, untuk pendapatannya gimana bang? Untuk pendapatan di live streaming teman-teman saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk pendapatan live streaming itu sebenarnya nggak gede ya, nggak gede, beda sama video yang kita upload teman-teman, yang kita upload secara biasanya gitu ya. Kita upload video itu biasanya kita tergantung RPM yang kita dapatkan itu berapa gitu ya. Kalau di musik sih kurang lebih ya paling gede-gedenya ada yang 7.000, 8.000, paling gede banget gitu, itu bisa nyampe kadang 13.000 atau 15.000 ya. Itu per 1.000 penonton teman-teman ya. Kalau di musik sih kecil memang ya. Nah, terus gimana untuk pendapatan di live streamingnya bang? Nah, kalau kita menggunakan live streaming nih, misalkan menggunakan secara lagu-lagu full album gitu kan, musik gitu ya, itu kita dapat berapa bang? Nah, kalau di live streaming itu nggak sama dengan yang kita upload teman-teman. Kalau di live streaming itu biasanya kita dapat ya kurang lebih 2.000 doang gitu. Setiap 1.000 penonton gitu, 1.000 view. Dihitung dari 1.000 view itu kita dibayar dari pengiklan itu ataupun RPM yang kita dapatkan itu kurang lebih 2.000, 3.000. Tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa nyampe hampir sama juga sama dengan yang video yang biasa kita upload juga teman-teman. Tapi kebanyakan tentunya di bawah dari video yang biasa kita upload RPM-nya gitu teman-teman. Oke. Nah, terus gimana bang pendapatan yang istilahnya yang akan masuk itu gimana? Apakah kita setelah live streaming baru kita bisa mendapatkan pendapatan dari iklan itu? Setelah kita live streaming kan itu kan biasanya setelah kita live streaming ya, terus kita selesai nih ya, kita stop nih streamingnya. Nah, apakah kita baru bisa mendapatkan pendapatan? Nah, keuntungan yang kita dapatkan di dalam live streaming ini ada 2 teman-teman. Ini enaknya ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya apa ya? Live streaming itu membantu banget untuk pendapatan kita ya. Jadi kita bisa mendapatkan double pendapatan teman-teman. Nah, double pendapatan gimana bang? Nah, kalian harus bisa perhatikan juga. Ketika kita live streaming, kita sering banget kan misalkan menonton live streaming terus di tengah-tengah ada iklan lagi, terus juga iklan lagi. Nah, itu pendapatan kita dibagi 2, bukan dibagi 2, kita mendapatkan 2 pendapatan. Nah, itu 2 pendapatan kenapa? Yang pertama, pendapatan ketika live streaming. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan sesudah live streaming. Nah, oke, saya jelaskan terlebih dahulu yang 2 pendapatan ini dari live streaming ya. Yang pertama, kita mendapatkan pendapatan dari ketika live streaming. Kita mendapatkan secara langsung nih ya. Ketika kita live streaming terus ada iklan yang masuk, kita langsung dibayar oleh pengiklan, dapat berapa. Nah, kemudian secara real ya istilahnya, kalau misalkan itu ya secara real time ya. Ketika live streaming kita udah langsung dibayar sama pengiklan teman-teman. Jadi nggak nunggu video kita terupload dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika live streaming kita sudah langsung bisa mendapatkan pendapatan. Nah, itu menggunakan live streaming ya. Live streaming kalian bisa gunakan ya pakai jalur OBS juga ataupun pakai RDP juga bisa ya. Yang penting kalian bisa live streaming ya. Di situ kalian akan bisa mendapatkan pendapatan ketika live ataupun secara langsung, nggak nunggu video di-upload dulu. Nah, untuk pendapatan yang kedua itu dari mana lagi bang? Pendapatan yang kedua itu kita bisa dapatkan ketika video live streaming itu sudah selesai streamingnya, terus itu otomatis kan akan terupload tuh. Nah, kita akan mendapatkan pendapatan lagi setelah off dari streamingnya tersebut, yaitu menggunakan dari real
penonton lagi ya. Misalkan kita setelah live streaming mendapatkan penonton berapa lagi gitu. Nah, di situ juga akan mendapatkan lagi. Jadi kita mendapatkan dua kali pendapatan ya. Yang pertama kita mendapatkan pendapatan ketika live streaming secara live. Kemudian sesudah live streaming pun kita akan mendapatkan pendapatan lagi dari pengiklan ya. Terutama dihitung dari kita berhenti live streaming. Nah, di situ kita baru akan terhitung bisa mendapatkan pendapatan yang kedua tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi untungnya kita ketika kita membuat live streaming itu bisa double ya, pendapatan kita bisa double teman-teman. Nah, terus bagaimana? Di luar sana banyak banget guys, banyak banget yang menggunakan live streaming itu banyak ya. Contoh ya, misalkan live streaming itu kan nggak gede ya, pendapatannya kayak nggak kayak video-video biasanya ya. Kenapa orang menggunakan banyak live streaming, misalkan minimal ya, ataupun 4 ataupun 3 live streaming. Bahkan ada channel besar, mungkin channel besar ya, udah live streaming banyak banget ya. Dalam satu hari dia live streaming 30 live streaming. Nah, kalian bisa bayangkan pendapatan ketika live dia sudah dapat berapa ya. Jadi pendapatan yang kalau menurut saya ya, pendapatan ketika kita live streaming itu menghitung dari durasi ya, bukan dari 1000 penonton lagi. Jadi terhitung dari kita panjangnya durasi. Makin panjang kita live stream, makin banyak juga pendapatan yang akan masuk ke dalam video kita yang digunakan live streaming tersebut teman-teman. Beda kecuali video kita sudah stop streaming, kemudian otomatis video itu kan terupload. Nah, di situ akan terhitung dari beberapa penonton. Misalkan 1000 viewer, kita dapat berapa RPM-nya. Nah, di situ. Tapi kalau misalkan ketika live streaming itu banyaknya pendapatan terhitung dari panjangnya durasi ya. Panjangnya durasi kita tuh seberapa lama sih live streamingnya. Di situ guys, di situ guys kita akan bisa mendapatkan. Kalau makin lama live streaming, otomatis kita makin banyak pendapatan. Kenapa? Karena live yang kita gunakan tersebut akan banyak iklan teman-teman. Semakin panjang, semakin banyak iklan yang masuk ke dalam live streaming kita. Nah, di situ yang akan kita dapatkan pendapatan dari live itu teman-teman ya. Jadi apalagi kita bisa menggunakan live streaming itu banyak ya. Live streaming itu misalkan 10 live streaming. Misalkan dari live streaming, misalkan kalian gunakan 10 jam ya, 10 jam live streaming dari masing-masing satu video. Misalkan satu video kalian cuma dibayar istilahnya ya 15.000 ya, 15.000 lah ya dalam 10 jam gitu ya. Nah, kemudian kalian live streaming 10 video. Kalau kalian live streaming 10 video, kalian bisa bayangin aja tuh udah berapa tuh, udah 150.000 kali ya dalam satu hari ya, dari 10 live video tersebut. Nah, kalau kita gunakan secara rutin setiap hari, misalkan ya 150.000 ya dari hasil live streaming aja. Nah, di situ kalian satu bulan udah otomatis itu udah bisa gajian teman-teman ya, udah bisa turun gajiannya dari YouTube ya. Belum lagi ketika kita live streamingnya sudah selesai, otomatis video itu akan terupload kan. Nah, akan terupload sendiri tapi masih dalam live gitu kan. Istilahnya digunakan dengan live streaming. Itu akan mendapatkan pendapatan lagi teman-teman. Dari penonton mana? Dari penonton off streaming. Istilahnya setelah video kita terupload, setelah digunakan live streaming, otomatis kalau misalkan ada orang yang nonton lagi, itu akan berjalan pendapatan, tapi beda, bukan pendapatan dari live streaming, tapi penonton dari replay. Nah, replay. Oke, kita langsung ke sini supaya kalian bisa jelas ya teman-teman ya. Ini channel musik saya. Ini saya sudah mulai untuk gunakan live streaming. Tadinya ini saya nggak fokusin untuk live streaming ya teman-teman. Channel ini hanya untuk sebuah karya aja, sebuah karya. Terus saya explore ke dalam lagu-lagu. Kemudian di sini saya cuma bermain untuk royalti aja sebenarnya. Saya di channel ini sebenarnya saya gunakan untuk royalti ya, royalti dari pendapatan agregator ya, istilahnya dari pendapatan Spotify, dari iTunes, dari YouTube Musik, dari dan lain sebagainya. Di luar, istilahnya di luar dari YouTube lah. Kalau misalkan dari YouTube ya itu bonus buat saya gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya gunakan ini untuk live streaming juga sekarang ya. Kita bisa lihat di sini guys. Kita lihat ya, di sini ada misalkan kita lihat ini ya. Kita ada video live streaming ini ada 11 jam ya, 11 jam. Kita buka ya. Ini terkena copyright ya teman-teman. Kalau nggak terkena copyright mungkin pendapatan bisa full ya. Tapi ini kena copyright. Kita lihat ke analitik ya. Lihat, gunakan. Ini saya gunakan lagu-lagu Malaysia ya. Lagu Malaysia. Dari 11 jam ini belum terhitung keseluruhan ya. Ini sudah mendapatkan 5.000 ya dari live streaming. Kita bisa lihat di sini guys. Nah, ini kalian bisa mengerti, kalian bisa pahami di sini. Ini penghasilan ketika live streaming ya. Ketika live streaming saya mendapatkan 5.000 ya, 5.000 dari live streaming tadi. Ini durasinya berapa ini ya, berarti ya 11 jam. 11 jam
iklan yang masuk telah membayar saya 5.000 live streaming. Ini kenapa kecil kayak gini? Karena lagu-lagu yang ada di sini itu terkena copyright semua, terkena klaim hak cipta semua, otomatis berbayar ya. Nah, ini adalah pendapatan ketika live streaming. Jadi kita bisa mendapatkan dua pendapatan teman-teman. Ketika kita live streaming akan ada dua pendapatan yang kita dapatkan ya. Yang pertama dari live streaming ketika saat kita live, kita akan dibayar oleh iklan ya. Dan ini adalah penghasilan ketika live. Kemudian di sini ada replay. Nah, replay ini saya mendapatkan 100 perak gitu ya. Nah, replay ini adalah penghasilan ketika video ini sudah terupload ataupun sudah selesai streaming, kemudian masih ada yang nonton gitu. Nah, di sini. Jadi kita mendapatkan dua pendapatan nih di sini. Kemudian, berapa sih RPM yang kita dapatkan teman-teman ketika live streaming? RPM yang kita dapatkan di sini ada pendapatan untuk setiap 1000 penayangan. Di sini akan dibayar 2.200 ya teman-teman ya. Ini 2.200 ya. Ini penayangannya udah 2.600an gitu. Dibayar 2.200. Ini kalau misalkan nggak kena copyright ataupun nggak kena klaim hak cipta, pendapatan bisa hampir sama ya. Bisa hampir sama dengan video yang biasa kita upload. Tapi berhubung konten yang saya gunakan live streaming ini adalah konten-konten yang terkena copyright, otomatis berbagi pendapatan kepada yang punya lagunya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa ini ya, bisa pahami ya. Kita ketika live streaming akan dibagi dua pendapatan. Bukan dibagi ya, kita mendapatkan double ya, double pendapatan. Ini sayang aja penontonnya sedikit ya. Penonton saya sedikit ini ketika live streaming cuma 2.000 ya, 2.000. Kalau misalkan bisa sampai 10.000 kan lumayan juga tuh. Nah, itu tergantung ketika rajin-rajinnya kita live streaming, otomatis. Terus juga poin yang akan kita dapatkan ketika live streaming itu akan mendapatkan subscriber juga teman-teman. Nah, nanti saya akan beritahu caranya bagaimana kita live streaming supaya bisa mendapatkan subscribernya juga teman-teman. Ada triknya juga teman-teman ya. Karena ini live streaming seperti ini saya gunakan live streaming secara horizontal ya, bukan vertikal ya. Nah, pendapatan ketika kita membuat beda ya. Ketika live streaming secara vertikal dan streaming menggunakan horizontal itu beda. Pendapatan yang didapat oleh live streaming vertikal itu sangat kecil teman-teman, sangat kecil ya. Saya jelaskan sangat kecil. Itu sama dengan kayak semacam video shot. Nah, bisa ya dari 1.000 penonton ketika kita menggunakan live streaming secara vertikal ataupun kamera berdiri gitu. Itu yang 1.000 viewer itu akan dibayar kurang lebih dari 200 perak. Nah, beda banget, beda jauh dengan video yang horizontal. Horizontal itu kalian bisa lihat di sini ya. Yang 1.000 view kita bisa dibayar 2.000 ataupun 3.000. Bahkan kalau ini nggak kena copyright, mungkin bisa sampai dengan video yang biasa kita upload entah 5.000 atau 7.000 per 1.000 view-nya gitu teman-teman. Itu beda ya. Bedanya di situ ketika kita live streaming secara vertikal dengan horizontal. Misalkan secara vertikal pendapatan itu sama dengan video shot. Karena sistem dari live streaming secara vertikal itu sama dengan video shot ya. Kemudian kalau misalkan videonya horizontal, otomatis hampir sama juga dengan video yang biasa kita upload. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk pendapatan live streaming kita sudah jelaskan ya di sini ya. Kita akan mendapatkan double pendapatan. Yang pertama pendapatan dari live. Ketika kita live, terus orang nonton, terus ada iklan. Nah, di situ kita udah langsung dapat pendapatan. Kemudian setelah kita stop streamingnya, sudah live streamingnya sudah stop berhenti, otomatis kita juga akan mendapatkan lagi dari penonton yang off ya, dari off streaming. Istilahnya kita sudah upload, orang itu nonton lagi video kita. Nah, di situ kita akan tetap mendapatkan pendapatan. Di situ ya teman-teman. Sebenarnya banyak keunggulan loh ketika kita live streaming teman-teman ya. Banyak banget ya. Ini karena ini saya baru mulai aja ya. Baru mulai di channel ini. Di channel ini saya baru mulai ya. Baru berapa kali live streaming ya. Tapi kalau kita rutin menggunakan live streaming secara setiap hari gitu ya. Apalagi dengan durasi yang panjang ya, 11 jam, 10 jam gitu ya. Bahkan seharian full gitu ya. Kalau komputer kalian kuat gitu ya. Nah, itu akan lebih besar lagi yang kita dapatkan teman-teman. Karena ini cuman ya paling 3 jam, 4 jam, 11 jam, terus juga 11 jam, 5 jam gitu kan. Nah, dan ini saya gunakan paling kurang lebih kadang 1 streaming ataupun 2 streaming ataupun 3 streaming. Karena saya gunakan juga untuk yang lainnya. Jadi saya bagi-bagi gitu ya. Tapi setidaknya saya untuk konsistenkan juga ini untuk live streaming. Kenapa? Karena secara ketika kita konsisten, otomatis perubahan itu akan terjadi teman-teman. Perubahan dari mana? Yaitu kenaikan dari penonton, dari viewers ya. Dari viewers yang tadinya kita bisa perhatikan di sini, yang tadinya di sini ada 400 penonton, 500 penonton, dia naik 1.000, 1.600, 1.400, terus naik juga 2.000, 3.000, 3.000, 3.000. Dan ini ada turun lagi sedikit lah, nggak apa-apa lah ya. 2.000 lebih gitu kan. Nah, ini ada 3.000 lagi. Nanti dia akan semakin naik teman, karena retensi ketika live streaming itu akan mengangkat channel kita, merekomendasikan, tapi terutama live streamingnya kita gunakan sesuai tema. Nah, supaya kenapa channel agar tetap berkembang dan
istilah berkembang lah ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman semuanya ya pengen bikin konten. Nah, ini juga audionya ini saya gunakan audionya setiap hari. Itu aja teman-teman, itu aja. Saya cuma modalkan berapa lagu di sini ya, karena saya belum update lagi. Di sini sebenarnya ada, kita lihat di sini ya. Oke, di sini kita lihat ada 10 lagu dan sampingnya ada 10 lagu. Sebenarnya di dalam video ini cuma ada 5 lagu teman-teman. Karena saya masih ada kesibukannya karena untuk menggarap lagu-lagu customer yang memesan ataupun order lagu-lagu untuk live streaming dia gitu kan. Ataupun ada pesanan dari customer saya untuk membuat konten full album lagu Malaysia ataupun lagu sholawat juga. Jadi saya agak sibuk juga kalau buat konten sendiri gitu ya. Yang penting saya mengutamakan orang dulu ya. Ini mah saya mah gampang aja, nanti aja. Yang penting saya konsistenkan aja, tetap upload tetap gunakan live streaming ini meskipun di dalamnya cuma 5 lagu, tapi kan itu kita gunakan berulang-ulang secara looping ya, secara looping. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya pendapatan juga ya di dalam channel ini. Dan dalam channel ini saya gunakan pendapatannya itu melalui dari live streaming aja sebenarnya teman-teman. Karena untuk video-video biasa yang saya upload itu sekarang dia memang lagi turun viewernya lagi turun. Ini 400 tuh. Ini juga baru 1000. Ini berapa hari nih? 1 mingguan kali ya. Tapi biasanya video di channel ini rame terus teman. Ini ada 100.000, 46.000, paling kecil 8.000. Ini ada berapa lagi nih? 195.000. Ini banyak tadinya, cuma penonton di sini lagi down ya, lagi turun ya retensinya. Tapi saya gunakan tetap supaya agar bisa mendapatkan penghasilan, saya gunakan live streaming. Jadi ketika video kita sepi, otomatis penonton sepi, otomatis pendapatan dari video kita itu akan sedikit teman-teman. Tapi saya gunakan untuk live streaming dan alhamdulillah penonton naik lagi. Jadi ketika video melalui video biasa kita upload sedikit, kita bisa gunakan untuk mendapatkan pendapatan dari live streamingnya. Nah, di situ. Jadi saling bergantian. Syukur-syukur kalian upload video dapat banyak juga, live streaming dapat banyak juga, otomatis dapat banyak dong penghasilan YouTube-nya juga ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah penjelasan ketika kita menggunakan live streaming dengan OBS atau berjam-jam. Jadi penghasilan yang kita dapatkan itu double ya. Ini paling pentingnya. Kita mendapatkan 2 penghasilan ya. Yang pertama penghasilan dari live-nya, dari ketika kita live streaming. Kemudian satu lagi penghasilan ketika kita sudah selesai live streamingnya. Tetap kita mendapatkan pendapatan. Ya tentu harus ditonton sama orang dulu gitu, seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan tetap semangat teman-teman buat semuanya. Oh iya, satu lagi ya, ini karena makin banyak yang apa istilahnya, yang order lagu-lagu ya untuk dibuatkan konten seperti ini, untuk dibuatkan konten-konten full album secara lagu-lagu Malaysia, terutama lagu-lagu Malaysia ya bos, yang cepet banget gitu, yang cepet banget untuk mendapatkan viewer ataupun cepet banget direkomendasikan ya. Ya, jadi ataupun konten sholawat kayaknya kalau menurut saya sekarang lagi ini ya, lagi down. Saya juga ada channel sholawat tapi lagi down juga. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain nggak seperti channel saya juga lagi rame juga ya. Nggak menurutku, tergantung kita rajin atau enggaknya sebenarnya ya. Kita rajin konsisten setiap hari, insya Allah rekomendasi tetap kita dapatkan. Itu kuncinya konten kreator tuh seperti itu. Nah, oh ya, jadi buat teman-teman yang pengen order juga, nah ini saya kasih iklan ya, jangan iklan YouTube aja, iklan saya juga. Buat teman-teman yang pengen membuat konten seperti ini ataupun konten secara lagu-lagu secara full album, misalkan lagu-lagu Malaysia boleh, misalkan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu kenangan yang pengen dibikinkan secara full album agar kalian bisa gunakan live streaming seperti ini setiap hari. Jadi kita nggak perlu mikir konten besok konten apa ya. Jadi kita siapkan aja materinya beberapa lagu ya, minimal 10 lagu kita gunakan live streaming setiap hari. Nanti besok diacak-acak lagi lagunya, tapi tetap lagunya itu aja, itu bisa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order lagu-lagu seperti ini ataupun lagu-lagu untuk digunakan konten live streaming, kalian bisa kontak saya. Di situ ada nomor WhatsApp admin saya ya di situ. Untuk per lagunya berapa bang? Kalau untuk konten ya, biasanya kalau saya untuk recording itu biasanya ya, kalau untuk recording standar biasa itu kurang lebih ya minimal dari 700.000 ya satu lagu ya. Tapi kalau misalkan kalian benar untuk konten gitu, karena saya sangat mensupport ya para konten kreator, karena saya tahu banget perjuangan konten kreator itu gimana dimulai dari nol itu ya. Jadi satu lagu paling saya kasih harga untuk satu lagunya 200.000 aja teman-teman. 200.000, misalkan kalian 10 lagu otomatis satu album kan, kurang lebih ya 2 jutaan gitu ya, 2 juta. Terus kalian bisa gunakan lagu tersebut untuk digunakan konten setiap hari ataupun diacak-acak ya istinya. Di video sebelumnya ya saya sudah jelaskan ya caranya bagaimana ya. Oke gitu ya. Ataupun yang pengen order lagu-lagu sholawat gitu ya,
kalian di sini saya sediakan juga ada lagu konten sholawat original ya. Yang pertama konten sholawat yang biasa kita dengar ya, seperti Sallallahu ala Muhammad, seperti itu ada. Kalau misalkan kalian pengen konten seperti itu, nah kalau misalkan kalian pengen bebas copyright nih, jadi kita nggak kena copyright, nggak kena klaim hak cipta, kalian bisa saya bisa buatkan teman-teman, tapi nadanya nggak beda ya, beda dengan itu, tapi tetap liriknya lirik sholawat, itu yang paling penting guys. Jadi ya intinya saya bisa bantulah untuk yang nggak kena copyright juga saya siapkan juga kalau kalian pengen ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman di video kali ini untuk menggunakan live streaming itu, dan juga pendapatan yang kita dapatkan di live streaming itu bagaimana. Saya sudah jelaskan dari awal ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, menjadi konten kreator itu nggak mudah, yang penting jerih payah, kerja kerasnya juga besok insya Allah akan tergantikan kalau kita benar-benar ikhlas, kalau kita benar-benar semangat ya insya Allah. Jadi jerih payah nggak akan membohongi hasil teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.